nemu black card di jaket ojol suami. Ternyata dia CEO triliuner yang nyamar. Pas istri dihina, satu perusahaan langsung dibeli tunai buat bungkam mulut sombong. Yuk, subscribe, like, dan komen hadir dulu di bawah buat absen sebelum kita mulai ceritanya. Suara knalpot motor Matic keluaran 10 tahun lalu itu terdengar seperti orang batuk kering. Arkan menepuk dashboard motornya yang retak, mencoba membujuk mesin tua itu agar mau menyala di pagi yang dingin. Jaket hijau yang membungkus tubuh tegapnya sudah pudar warnanya di bagian bahu. Tanda bahwa matahari jalanan Jakarta sudah terlalu sering memeluknya. "Mas, bisa nyala nggak?" Nafa keluar dari pintu rumah kontrakan sempit mereka sambil merapikan rok span hitamnya. Wajahnya yang cantik alami hanya dipoles riasan tipis. Di mata Arkan, istrinya itu jauh lebih bersinar daripada model-model papan atas yang sering ia temui di pesta bisnis. "Bisa sayang, emang lagi manja aja nih si belalang tempur," jawab Arkan sambil tersenyum lebar, menyembunyikan kekhawatiran kalau motor ini mogok beneran. Akhirnya, mesin menderu kasar. Nafa naik ke boncengan, melingkarkan tangannya di pinggang Arkan. Ia tidak pernah protes, meski tetangga sebelah, Bu Tejo yang gemar pamer gelang emas, selalu menatap mereka dengan tatapan iba yang merendahkan. "Nanti pulangnya jangan malam-malam ya mas, kalau capek istirahat," bisik Nafa saat motor mulai membelah kemacetan Jakarta. 40 menit kemudian, mereka sampai di depan gedung perkantoran di kawasan Sudirman. Nafa turun, merapikan rambutnya, lalu meraih tangan kanan Arkan yang kasar dan mencium punggung tangannya dengan penuh hormat. "Hati-hati di jalan, Mas. Assalamualaikum," ucap Nafa tulus. "Waalaikumsalam. Semangat kerjanya cantik," balas Arkan. Setelah punggung Nafa menghilang di balik pintu putar lobi, senyum lembut di wajah Arkan lenyap seketika, berganti dengan ekspresi dingin dan tatapan mata elang yang tajam. Ia tidak menyalakan aplikasi ojeknya. Sebaliknya, ia memacu motor butut itu ke arah Hotel Bintang 5 yang berjarak 2 blok dari kantor Nafa. Arkan masuk melalui jalur loading dock yang sepi menuju area parkir VVIP di basement yang tertutup sekat beton khusus. Di sana, seorang pria muda berpostur tegap dengan setelan jas hitam slim fit sudah berdiri menunggu. Di sebelahnya, sebuah sedan Rolls-Royce Phantom hitam mengkilap, tampak kontras dengan lingkungan basement yang suram. "Selamat pagi Tuan Arkan," sapa Revan, asisten pribadi sekaligus tangan kanan Arkan. Arkan mematikan mesin motor, melepas helm murahannya dan membuka jaket ojolnya dengan gerakan cepat. "Pagi Van, bagaimana jadwal hari ini?" tanya Arkan, suaranya berubah berat dan berwibawa, sangat berbeda dengan nada bicara cengengesan yang ia pakai di depan tetangga kontrakan. Pukul 9 ada pertemuan dengan delegasi Jepang membahas ekspansi Arnolan Corp di sektor teknologi. Lalu pukul 2 siang, rapat evaluasi kuartal pertama, jawab Revan sigap sambil membukakan pintu belakang mobil mewah itu. Di dalam mobil, setelan jas Brioni seharga ratusan juta rupiah sudah tergantung rapi. Arkan masuk, kaca jendela yang gelap menyembunyikan proses transformasinya dari seorang tukang ojek menjadi penguasa bisnis. 5 menit kemudian, pintu mobil terbuka. Arkan keluar dengan tampilan sempurna. Rambutnya tertata rapi, jam tangan Patek Philippe melingkar di pergelangan tangannya, dan sepatu kulit Italianya mengkilap memantulkan cahaya lampu. Ia kini adalah Arkan Narendra, pemilik tunggal Arnolan Corp, konglomerasi raksasa yang membawahi 30 perusahaan di berbagai sektor. "Simpan motor itu baik-baik, Revan. Jangan sampai lecek," perintah Arkan dingin sebelum melangkah ke lift pribadi. "Siap, Tuan," jawab Revan sambil menatap punggung bosnya. Hanya Revan dan Tuhan saja yang tahu bahwa pria paling berkuasa di gedung pencakar langit itu setiap malam pulang ke kontrakan petak dan makan tempe penyit demi cinta seorang wanita. Malam minggu biasanya menjadi waktu istirahat, tapi bagi Arkan ini ujian mental. Keluarga besar Nafa mengadakan makan malam rutin di rumah ibu. Kali ini Siska dan suaminya Rudi, sepupu Nafa, juga hadir. Rudi bekerja sebagai manajer regional di sebuah bank swasta, dan dia sangat menikmati memamerkan jabatannya. "Wah, ini daging wagyu ya Bu? Enak banget, saya biasa makan ini di restoran hotel," komentar Rudi sambil mengunyah dengan mulut agak terbuka. Siska melirik Nafa dan Arkan yang duduk di ujung meja.
Arkan hanya menggunakan kaos oblong polos yang sedikit melar di bagian leher. "Nafa, kamu kurusan deh," celetuk Siska tiba-tiba. "Kurang gizi apa gimana? Makanya, kalau cari suami itu yang mapan. Lihat tuh Mas Rudi, bulan depan mau beliin aku mobil baru." Nafa meletakkan sendoknya pelan. "Aku sehat kok Mbak. Lagian aku bahagia sama Mas Arkan." "Bahagia makan cinta?" Siska tertawa sinis. "Arkan, hari ini dapat berapa orderan? Cukup nggak buat beli skincare Nafa? Kasian loh, Nafa dulu kembang des. Sekarang mukanya kusam karena sering naik motor panas-panasan." Rudi ikut nimpali. "Arkan, kalau kamu mau, di kantor saya lagi butuh cleaning serve. Gajinya UMR, ada BPJS. Lebih terjamin daripada narik ojek nggak jelas gitu. Nanti saya bantu masukin." Darah Nafa mendidih. Ia hendak membalas, tapi tangan Arkan di bawah meja menahan tangannya lembut. Arkan menatap Rudi dengan tenang. Tidak ada sedikit pun rasa minder di matanya. Tatapan itu justru membuat Rudi merasa tidak nyaman, seolah sedang ditelanjangi oleh predator puncak. "Terima kasih tawarannya Mas Rudi," jawab Arkan santai. Nadanya datar namun menusuk. "Tapi saya masih menikmati pekerjaan saya. Kebebasan waktu itu mahal harganya. Lagi pula rezeki sudah ada takarannya." "Halah, alasan orang malas," cibir Siska pelan tapi cukup keras untuk didengar semua orang. "Bilang aja nggak punya skill." Arkan hanya tersenyum tipis. Dalam hati ia mencatat, "Rudi, Bank Nusantara Cabang Barat. Cek performa bank itu besok." Sebagai nasabah prioritas utama yang menyimpan triliunan rupiah di bank pusat tempat Rudi bekerja, satu telepon dari Arkan bisa membuat karir Rudi tamat. Tapi Arkan menahan diri. Belum waktunya. Sudah, ayo dimakan." Ibu Nafa menengahi dengan canggung. Sepulang dari sana, di atas motor butut yang membelah angin malam, Arkan merasakan punggungnya basah. Nafa menangis diam-diam sambil memeluk Arkan erat. "Maafin keluargaku ya Mas, mereka jahat sama kamu." Isak Nafa tertahan helm. "Gak apa-apa sayang, omongan mereka gak bikin aku lapar. Yang penting kamu percaya sama aku." "Sebentar lagi, Fa. Sebentar lagi. Aku akan bungkam mulut mereka dengan cara yang paling elegan," batin Arkan. 3 hari kemudian, musibah datang. Ibu Nafa mendadak serangan jantung ringan dan harus segera dioperasi pasang ring. Biayanya 25 juta rupiah dan harus dibayar tunai di muka karena ada masalah administrasi asuransi lama yang belum beres. Nafa duduk lemas di koridor rumah sakit. Tabungannya hanya ada 2 juta. Ia sudah menelpon Siska dan Rudi, tapi mereka beralasan uangnya sedang dipakai DP mobil baru. "Ya Allah, aku harus cari uang kemana?" Nafa menangis putus asa. Arkan datang dengan napas terengah-engah, masih memakai jaket ojol lengkap. Ia duduk di samping Nafa, merangkul bahu istrinya yang bergetar. "Gimana ibu?" tanya Arkan. "Harus operasi sekarang mas, butuh 25 juta. Jawab Nafa di sela isak tangisnya. "Aku takut ibu kenapa-napa." Arkan terdiam sejenak. Ia merogoh saku dalam jaketnya, mengeluarkan sebuah amplop coklat tebal yang terlihat agak kumal. "Ini." Arkan menyodorkan amplop itu ke tangan Nafa. Nafa bingung. "Apa ini?" "Buka aja." Nafa membuka amplop itu. Matanya terbelalak melihat tumpukan uang pecahan 100.000 dan 50.000 yang padat. "Mas, ini kamu dapat dari mana?" tanya Nafa panik, menatap suaminya dengan ketakutan. "Kamu nggak minjam rentenir kan? Atau ngerampok?" Arkan tertawa kecil, mengusap air mata di pipi Nafa. "Astaga, pikiran kamu. Tadi siang aku dapat penumpang bule, turis asing. Dia minta diantar keliling Jakarta seharian. Pas turun, dompetnya ketinggalan di motor. Isinya dokumen penting banget." Arkan mengarang cerita dengan lancar. "Aku balik ke hotelnya buat balikin. Dia seneng banget. Katanya dokumen itu nilainya miliaran buat bisnis dia. Sebagai tanda terima kasih, dia kasih uang ini. Katanya good karma. Aku tolak, dia maksa." "Beneran mas?" Nafa masih setengah tidak percaya. "Demi Tuhan sayang, ini rezeki anak soleh, rezeki buat kesembuhan ibu." Arkan meyakinkan dengan tatapan mata yang tulus. Padahal 1 jam yang lalu, Arkan menelpon Revan. "Revan, cairkan uang tunai 25 juta dari kas kecil pribadi saya. Masukkan ke amplop bekas, remas sedikit biar kelihatan uang pasar.
Antar ke parkiran motor rumah sakit sekarang, jangan sampai terlihat CCTV. Nafa memeluk Arkan erat, menangis lega. Alhamdulillah, makasih ya Allah, makasih Mas, kamu penyelamat keluarga kita. Arkan membalas pelukan itu sambil menatap kosong ke dinding putih rumah sakit. Ia benci membohongi Nafa, tapi ia belum siap menjelaskan bahwa 25 juta hanyalah uang receh baginya, setara dengan biaya sekali makan siangnya dengan klien. Seminggu setelah operasi ibu yang berjalan lancar, Nafa kembali masuk kerja. Namun suasana kantor terasa mencekam. PT Mitra Sejahtera tempat Nafa bekerja sebagai staf admin sedang diambang kebangkrutan. "Fah, dengar gosip nggak?" bisik Dina, rekan kerja sebelah meja Nafa. "Perusahaan kita udah laku, dijual." "Dijual ke siapa?" tanya Nafa sambil menyalakan komputernya. "Arnolan Corp," jawab Dina dengan suara bergetar. Nafa menelan ludah. Siapa yang tidak tahu Arnolan Corp, raksasa bisnis yang menguasai setengah perekonomian kota ini. Kabarnya CEO-nya sangat misterius dan bertangan besi. "Mati kita, Fah," keluh Doni dari divisi IT. "Arnolan Corp itu terkenal sadis kalau akuisisi. Pasti ada efisiensi, pasti ada PHK massal. Aduh, mana cicilan motorku belum lunas." Ketakutan menyebar seperti virus. Nafa pun ikut cemas. Kalau dia di PHK, bagaimana nasib cicilan rumah dan biaya obat jalan ibu? Siang itu, Nafa mengirim pesan WhatsApp ke Arkan. "Mas, doain aku ya. Kantor lagi heboh mau dibeli Arnolan Corp. Katanya bakal ada PHK besar-besaran. Aku takut." Di lantai 50 Menara Arnolan, Arkan sedang memimpin rapat direksi yang dihadiri para petinggi perusahaan. Ponsel di meja bergetar. Ia melirik layar. Pesan dari istriku. Arkan mengangkat tangan kanan, menghentikan presentasi direktur keuangan. Ruangan hening seketika. Arkan membaca pesan itu lalu mengetik balasan di bawah meja. "Tenang aja sayang, bos barunya pasti baik hati dan tidak sombong, rezeki nggak akan kemana." Setelah menekan send, Arkan menatap tejas ke arah Direktur HR di Arnolan Corp, Pak Burhan. "Pak Burhan," panggil Arkan dingin. "Iya Tuan." Pak Burhan langsung menegakkan punggung. "Proses akuisisi PT Mitra Sejahtera, bagaimana rencananya?" "Sudah final Tuan, kami berencana memangkas 40% staf administrasi dan operasional untuk efisiensi biaya," jawab Pak Burhan dengan bangga. Mata Arkan menyipit. "Batalkan." "Maksud Tuan?" "Batalkan rencana PHK itu. Tidak ada satupun staf level bawah yang boleh dipecat. Efisiensi lakukan di level manajerial yang kinerjanya buruk, dan naikkan gaji staf administrasi sebesar 15% sebagai bonus transisi." Satu ruangan ternganga. Sejak kapan Tuan Arkanendra peduli pada nasib staf admin di perusahaan kecil yang baru dibeli? Biasanya dia hanya peduli pada angka profit. "Tapi, Tuan, cost-nya akan..." "Lakukan, atau kamu yang saya efisiensi," kotong Arkan tegas. "Baik-baik Tuan, segera dilaksanakan." Arkan kembali bersandar di kursi kulitnya. "Tidak akan kubiarkan kamu menangis karena takut kehilangan pekerjaan. Perusahaan itu kubeli memang untuk mengamankan posisimu, bukan untuk memecatmu." Untuk merayakan kesembuhan ibu, Arkan mengajak Nafa jalan-jalan ke mal mewah di pusat kota pada hari Minggu. Arkan tidak memakai jaket ojolnya, melainkan kemeja batik lengan panjang, satu-satunya baju bagus yang ia miliki di lemari kontrakan. Nafa terlihat canggung berjalan di antara butik-butik branded seperti Gucci dan Louis Vuitton. "Mas, kita salah tempat deh. Di sini mahal-mahal banget. Air mineral aja bisa 50.000. Bisik Nafa sambil memegang erat lengan Arkan. "Nggak apa-apa, cuci mata kan gratis." Arkan tersenyum santai. Ia berjalan dengan percaya diri, langkah kakinya mantap, berbeda dengan pengunjung lain yang kadang terlihat minder. Arkan terbiasa di sini. Mall ini adalah salah satu aset properti Arnolan Corp. "Makan yuk, aku lapar," ajak Arkan. Ia menarik tangan Nafa menuju sebuah restoran steak premium di lantai dasar. "Mas, jangan di situ. Itu restoran mahal. Lihat tuh, nggak ada daftar harganya di depan." Nafa menahan langkah. "Udah, kita lihat-lihat dulu. Kalau mahal, kita kabur," canda Arkan. Mereka masuk. Seorang pelayan wanita dengan seragam rapi menatap penampilan mereka dengan tatapan menilai dari atas ke bawah. Sepatu flat shoes Nafa yang agak lecet dan batik Arkan yang jelas bukan sutra membuat pelayan itu menyimpulkan satu hal. Mereka salah alamat. "Maaf Pak, Bu, apakah sudah reservasi?" tanya pelayan itu dingin tanpa senyum. "Belum," jawab Arkan singkat. "Meja kami penuh semua."
Bohong pelayan itu, padahal jelas terlihat beberapa meja kosong di dekat jendela. Mungkin Bapak bisa mencoba food court di lantai atas? Wajah Nafa memerah padam karena malu. Penghinaan halus itu terasa sangat menyakitkan. Tuh kan mas, ayo kita pergi aja. Arkan tidak bergerak. Rahangnya mengeras. Ia menatap name tag pelayan itu. Rina. Tiba-tiba, dari arah dapur, seorang pria paruh baya dengan setelan jas rapi keluar. Itu Pak Gunawan, manajer restoran. Matanya menyapu ruangan dan berhenti tepat di wajah Arkan. Wajah Pak Gunawan seketika pucat pasi. Ia mengenali Arkan. Tentu saja dia kenal. Arkan sering mengadakan pertemuan tertutup di ruang VIP restoran ini. Arkan adalah Big Boss, pemilik gedung mall ini sekaligus pemilik saham restoran ini. Pak Gunawan setengah berlari menghampiri mereka, hampir menabrak kursi. Selamat siang, selamat datang. Sapa Pak Gunawan dengan napas terengah-engah, membungkuk sopan, sangat sopan kepada Arkan. Pelayan bernama Rina melongo kaget. Pak manajer, mereka kan? Diam kamu. Bentak Pak Gunawan pelan pada Rina, lalu kembali tersenyum manis pada Arkan dan Nafa. Arkan menatap Pak Gunawan dengan tatapan penuh arti, lalu melirik Nafa sekilas memberikan kode mata. Jangan bongkar siapa saya. Pak Gunawan yang sudah berpengalaman puluhan tahun di industri jasa langsung paham. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Kebetulan sekali, Bapak dan Ibu adalah pengunjung yang beruntung hari ini. Seru Pak Gunawan dengan nada antusias yang dibuat-buat. Dalam rangka ulang tahun restoran, kami memberikan complimentary makan siang spesial di meja VVIP untuk pasangan yang beruntung. Nafa ternganga. Hah? Beneran Pak? Gratis? Benar sekali Bu, gratis. Silakan, lewat sini. Rina, siapkan meja terbaik di dekat jendela. Perintah Pak Gunawan. Nafa masih tak percaya saat mereka duduk di kursi empuk dengan pemandangan air mancur mall. Mas, kok bisa pas banget ya? Kita lagi hoki banget hari ini. Arkan membuka buku menu sambil tersenyum. Iya sayang, rezeki istri solehah memang gak ketebak. Sementara Nafa sibuk mengagumi interior mewah, Arkan menangkap tatapan Pak Gunawan dari kejauhan yang masih gemetar, lalu mengangguk sedikit sebagai ucapan terima kasih. Arkan tahu, mulai hari ini, ia harus lebih berhati-hati. Dunia Nafa dan dunia Arno Lanendra mulai bersinggungan terlalu dekat. Senin pagi di kantor PT Mitra Sejahtera tidak lagi diwarnai ketakutan akan PHK massal. Kabar bahwa Arno Land Corp membatalkan efisiensi karyawan dan justru menaikkan gaji membuat suasana menjadi euforia. Namun bagi Nafa, hari ini adalah awal dari mimpi buruk baru. Ruang rapat divisi operasional sudah penuh. Semua orang menunggu perkenalan manajer baru yang ditunjuk langsung oleh manajemen transisi untuk menggantikan Pak Broto yang pensiun dini. Pintu terbuka. Aroma parfum maskulin yang menyengat langsung memenuhi ruangan, mengalahkan bau kopi sachet yang biasa diminum karyawan. Seorang pria usia awal 30-an melangkah dengan percaya diri yang berlebihan. Ia mengenakan setelan jas navy yang dipotong pas badan, jambus rambut klimis mengkilap, dan jam tangan emas melingkar di pergelangan tangannya. Nafas seketika membeku, pena di tangannya terlepas dan jatuh ke lantai. Tak! Pria itu menoleh ke sumber suara. Matanya menyapu ruangan dan berhenti tepat di wajah Nafa. Senyum miring yang sangat Nafa kenal dan sangat ia benci terukir perlahan di bibir pria itu. Selamat pagi, sapanya, suaranya berat dan dibuat-buat berwibawa. Saya, Aris Prasetyo. Mulai hari ini, saya adalah manajer operasional kalian. Saya harap kita bisa bekerja sama dengan profesional. Aris menekankan kata profesional sambil menatap lekat ke mata Nafa. Aris adalah mantan kekasih Nafa 3 tahun lalu. Pria yang meninggalkan Nafa demi menikahi putri seorang juragan tanah, lalu dicampakkan setahun setelah mertuanya bangkrut karena kasus sengketa lahan. Aris adalah definisi manusia oportunis. Setelah rapat bubar, Nafa berusaha menyelinap secepat mungkin, namun suara Aris menghentikan langkahnya. Nafa, ke ruangan saya sebentar. Nafa menghela napas panjang, menenangkan jantungnya yang berdegup kencang karena amarah dan rasa jijik. Ia masuk ke ruangan kaca yang kini ditempati Aris. Aris duduk di kursi putarnya, menatap Nafa dari ujung kaki sampai ujung kepala dengan tatapan menilai. Dunia sempit sekali ya, Fa? Sapa Aris santai. Selamat atas posisi barunya, Pak Aris, jawab Nafa formal, tanpa senyum. Aris tertawa kecil, suara tawa yang terdengar meremehkan. Halah, naif, kamu pikir cinta bisa bayar tagihan listrik? Lihat aku sekarang, Fa.
Kalau dulu kamu nggak sok idealis dan tetap sama aku, sekarang kamu sudah duduk di kursi manajer, naik mobil mewah, bukan desak-desakan naik motor butut. Saya bahagia dengan hidup saya, Pak. Permisi. Nafa berbalik dan keluar ruangan dengan langkah cepat. Di balik pintu kaca, Aris menatap punggung Nafa dengan tatapan dendam. Penolakan Nafa 3 tahun lalu masih membekas, dan melihat wanita itu kini berani melawannya, membuat obsesi gila Aris muncul kembali. Lihat saja nanti Nafa, akan kubuat kamu merangkak minta tolong kepadaku. Batin Aris licik. 3 hari berlalu sejak kedatangan Aris. Suasana kerja Nafa berubah menjadi neraka. Aris terus-menerus mencari kesalahan kecil Nafa. Laporan yang kurang rapi, font tulisan yang salah, hingga kopi yang kurang panas, semua menjadi alasan Aris untuk memarahi Nafa di depan rekan-rekannya. Jumat sore, kantor sudah sepi. Nafa terpaksa lembur karena Aris memberinya tugas mendadak untuk merekap ulang data penjualan 5 tahun ke belakang secara manual. Sebuah pekerjaan yang sia-sia karena data digitalnya sudah ada. Jam menunjukkan pukul 19.00 WIB. Hujan mulai turun di luar. "Fah," panggil Aris dari ambang pintu ruangannya. "Masuk sebentar, bawa laporanmu." Nafa membawa tumpukan kertas itu masuk. Aris duduk santai dengan kaki di atas meja. Di hadapannya ada sebuah map merah tebal. "Sudah selesai, Pak?" tanya Nafa lelah. Aris menurunkan kakinya, lalu melempar map merah itu ke hadapan Nafa. "Tugas rekap itu cuma pengalihan. Ini yang sebenarnya mau kita bahas," kata Aris dingin. Nafa membuka map itu. Isinya adalah laporan audit keuangan internal bulan lalu. Matanya membelalak saat melihat ada penanda merah di bagian pengeluaran operasional. Ada selisih angka 50 juta rupiah. Dan di kolom penanggung jawab tertera user ID Nafa_ADM. "Apa ini, Pak?" Suara Nafa bergetar. "Penggelapan dana," jawab Aris santai. "Sistem mencatat user ID kamu melakukan transfer fiktif ke rekening tak dikenal sebesar 50 juta rupiah. "Demi Allah, saya nggak pernah melakukan ini. Bapak tahu saya nggak punya akses otorisasi transfer," bantah Nafa keras. Aris senyum licik. Ia berdiri, mendekatkan wajahnya ke wajah Nafa. "Siapa yang percaya? Log system ada nama kamu. Dan kebetulan, aku yang pegang kunci server admin sekarang. Aku bisa bikin ini terlihat sangat meyakinkan di mata polisi." Kaki Nafa lemas. Ia tahu Aris menjebaknya. Aris memegang kendali IT operasional sekarang. "Bapak menjebak saya," desis Nafa. Air matanya mulai menggenang. "Anggap saja ini negosiasi bisnis," bisik Aris. Tangannya hendak menyentuh bahu Nafa, tapi Nafa menepisnya kasar. "Kamu bisa hapus data ini sekarang juga. Bersih, nggak ada jejak." "Syaratnya?" "Tinggalkan tukang ojek miskin itu, jadilah milikku lagi. Atau setidaknya, jadilah simpananku." Aris menyeringai menjijikkan. "Kamu butuh uang kan? Suamimu yang gak guna itu gak akan bisa kasih kemewahan yang aku punya." "Bapak gila," teriak Nafa. "Saya lebih baik di penjara daripada harus mengkhianati Mas Arkan." Wajah Aris berubah bengis, penolakan kedua kalinya. "Oke, kalau itu mau kamu. Besok pagi surat laporan kepolisian akan meluncur. Siap-siap saja mendekam di sel 5 tahun. Kita lihat apa suamimu bisa sewa pengacara mahal buat belain kamu." Nafa berlari keluar ruangan sambil menangis histeris. Ia menyambar tasnya dan berlari menembus hujan menuju pangkalan ojek, meninggalkan Aris yang tertawa puas di ruangannya. Malam itu Nafa pulang dengan keadaan basah kuyup dan mata bengkak. Arkan yang sedang duduk di teras menunggu kepulangan istrinya kaget setengah mati. "Sayang, ya Allah, kenapa?" Arkan langsung menangkap tubuh Nafa yang menggigil. "Mas, tolong aku," tangis Nafa pecah di pelukan Arkan. "Aku mau di penjara, Mas. Aris fitnah aku." Rahang Arkan mengeras seketika. Urat-urat di lehernya menonjol, namun ia berusaha menahan emosinya agar tidak menakuti Nafa. Ia membimbing Nafa masuk, mendudukkannya di sofa, dan memberinya teh hangat. "Cerita pelan-pelan, apa yang dia lakukan?" tanya Arkan rendah namun berbahaya. Nafa menceritakan semuanya, tentang ancaman Aris, tentang data palsu itu, dan tentang ultimatum menjijikan itu. "Dia bilang orang kecil kayak kita nggak bisa lawan dia, Mas. Dia punya uang, dia punya jabatan." Isak Nafa putus asa. Arkan memeluk Nafa erat, mengusap punggungnya. Di balik punggung Nafa, mata Arkan menatap gelapnya malam dengan sorot mata yang bisa membekukan lautan.
Sudah, tenang, bisik Arkan. Tidak ada yang akan memenjarakanmu, tidak ada yang bisa menyentuhmu. Tidurlah, biar aku yang urus. Tapi mas, dia manajer. Dia bukan Tuhan Nafa, dia cuma kerikil. Setelah Nafa tertidur karena kelelahan menangis, Arkan keluar dari kamar tidur. Ia menutup pintu pelan-pelan. Wajah lembut seorang suami yang prihatin seketika lenyap, berganti dengan wajah dingin sang CEO Arnolan Corp. Arkan berjalan ke dapur sempit kontrakannya. Ia mengambil ponsel dari saku klat celana pendeknya. Waktu menunjukkan pukul 23.15 WIB. Ia menekan kontak Revan. Panggilan tersambung di dering pertama. "Siap, Tuan Arkan." Suara Revan terdengar waspada di seberang sana. Ia tahu, telepon tengah malam dari bos besarnya berarti kode merah. "Revan." Suara Arkan terdengar datar, tanpa emosi. Namun setiap suku katanya mengandung ancaman yang mematikan. "Akuisisi PT Mitra Sejahtera. Statusnya?" "Masih proses legal finalisasi, Tuan. Jadwal tanda tangan minggu depan." "Percepat. Selesaikan malam ini. Aku tidak peduli caranya. Bangunkan tim legal, bangunkan notaris, bangunkan pemilik lama. Bayar berapapun yang mereka minta untuk percepatan. Pastikan jam 7 pagi besok, perusahaan itu sudah sah 100% secara hukum milik Arnolan Corp." Hening sejenak, Revan menelan ludah. "Baik, Tuan. Akan saya kerjakan sekarang. Apakah ada instruksi khusus?" "Cari tahu tentang karyawan bernama Aris Prasetyo, posisi manajer operasional baru. Gali lugong tikusnya. Cari semua kotorannya di perusahaan lamanya, di riwayat pajaknya, di mana saja. Orang searogan dia pasti punya jejak busuk." "Dimengerti, Tuan." "Dan satu lagi, Revan." Arkan mengepalkan tangannya di atas meja dapur yang taplaknya sudah bolong. "Dia mencoba memfitnah istri saya. Dia mencoba merusak rumah tangga saya." Nada bicara Arkan turun 1 oktav, menjadi bisikan yang mengerikan. "Hancurkan dia. Pastikan dia tidak bisa mendapatkan pekerjaan lagi di kota ini, bahkan sebagai tukang sapu sekalipun. Besok pagi, kamu yang datang ke sana. Wakili saya. Bersihkan sampah itu." "Siap laksanakan, Tuan." Sambungan terputus. Arkan meletakkan ponselnya. Napasnya perlahan teratur kembali. Ia kembali masuk ke kamar, menatap wajah istrinya yang masih menyisakan jejak air mata dalam tidurnya. Ia mengecup kening Nafa lembut. "Kamu salah pilih lawan, Aris. Kamu menghina tukang ojek, aku diam. Tapi kamu membuat istriku menangis, kamu membangunkan singa tidur." Arkan merebahkan diri di samping Nafa, memeluknya protektif. Besok akan menjadi hari penghakiman. Bukan untuk Nafa, tapi untuk Aris. Sabtu pagi, Nafa berangkat kerja dengan langkah gontai. Matanya bengkak, ia sudah pasrah. Ia bahkan sudah menyiapkan surat pengunduran diri di tasnya. Arkan bersikeras mengantarnya sampai depan lobi, memberikan pelukan yang lebih lama dari biasanya. "Percaya sama aku, keadilan itu ada," bisik Arkan sebelum Nafa masuk. Nafa hanya mengangguk lemah, mengira Arkan hanya berusaha menghiburnya. Sesampainya di lantai operasional, suasana tampak berbeda. Aris berdiri di tengah ruangan dengan pongah, dikelilingi beberapa staf yang menjilat. "Nah, ini dia tersangka kita," seru Aris lantang saat melihat Nafa masuk. Suaranya menggema ke seluruh ruangan. "Nafa, silahkan kemasi barang-barangmu. Saya sudah mengirim laporan ke HRD pusat, dan polisi sedang dalam perjalanan." Dina, teman sebelah Nafa, menutup mulut kaget. "Fah, serius? Kamu korupsi?" "Enggak, Din. Demi Allah itu fitnah." Nafa membela diri dengan suara serak. "Maling mana ada yang ngaku," cibir Aris. Ia melambaikan map merah di tangannya. "Bukti digital nggak bisa bohong, sayang. Kamu tamat." Tiba-tiba, suara pintu utama kantor terbuka lebar dengan kasar. Brak! 4 orang pria berbadan tegap dengan setelan jas hitam formal masuk dengan langkah serempak. Di depan mereka, memimpin barisan adalah Revan. Wajahnya dingin, kacamata bingkai hitamnya memantulkan cahaya neon, dan di tangannya tergenggam sebuah tablet. "Siapa kalian? Sembarangan masuk." Bentak Aris merasa otoritasnya diganggu. Revan tidak menoleh sedikit pun pada Aris. Ia menatap lurus ke arah Direktur HRD lama, Pak Bagas, yang berdiri gemetar di sudut ruangan. "Pak Bagas," suara Revan tenang namun menggelegar. "Tolong umumkan siapa saya." Pak Bagas maju dengan wajah pucat pasi.
Teman-teman, perkenalkan, ini Bapak Revan, Direktur Eksekutif dari Arnolan Corp. Beliau adalah wakil langsung dari pemilik utama. Aris terdiam sejenak, lalu buru-buru mengubah ekspresinya menjadi senyum pencilat. Ia merapikan dasinya dan maju mengelurkan tangan. "Ah, Pak Revan, selamat datang di kantor cabang kami. Saya Aris, manajer operasional. Kebetulan sekali Bapak datang. Saya sedang menertibkan karyawan nakal yang melakukan korupsi." Aris menunjuk Nafa dengan dagunya. Revan menatap tangan Aris yang terulur dengan tatapan jijik, membiarkannya menggantung di udara. Ia tidak menyambut jabat tangan itu. "Korupsi ya, topik yang menarik," kata Revan datar. "Mari kita bicara soal manipulasi data." Revan menyambungkan tabletnya ke proyektor ruangan tanpa izin. Layar besar di dinding menyala. "Bapak menuduh Ibu Nafa melakukan transfer ilegal pukul 19 tadi malam?" tanya Revan. "Benar, user ID-nya tercatat jelas," jawab Aris percaya diri. "Mari kita lihat log aktivitas server root yang asli, bukan yang Bapak edit," kata Revan. Slide berubah, menampilkan baris kode-kode rumit. Tim IT Forensik Arnolan Corp telah memulihkan jejak digital server ini subuh tadi. Terlihat jelas, pada pukul 19, user ID Aris_MGR melakukan akses paksa ke akun Nafa dan menginput data palsu tersebut. Suara riuh rendah mulai terdengar dari para karyawan. Wajah Aris berubah pucat. Itu rekayasa. Anda pasti sekongkol sama Nafa," teriak Aris panik. "Belum selesai," potong Revan tajam. Slide berganti lagi. Kali ini menampilkan foto-foto dokumen dan bukti chat WhatsApp. "Ini adalah bukti markup proyek renovasi di perusahaan Bapak yang lama, yang membuat Bapak dipecat diam-diam. Dan ini," Revan menunjuk sebuah dokumen bank, "adalah bukti aliran dana suap yang Bapak terima dari vendor." Aris mundur selangkah, kakinya gemetar. "Siapa Anda sebenarnya? Kenapa Anda punya data ini?" "Anda tidak perlu tahu siapa saya. Anda hanya perlu tahu bahwa Anda berurusan dengan perusahaan yang salah. Arnolan Corp tidak mempekerjakan kriminal. Anda dipecat tidak hormat." "Anda tidak bisa memecat saya. Kontrak Anda sudah kami beli pagi ini, bersamaan dengan seluruh aset perusahaan," sela Revan. Ia menoleh ke arah pintu. "Silahkan, Pak Polisi." 2 orang polisi berseragam masuk. Aris terbelalak. Ia coba lari ke pintu belakang, tapi salah satu pengawal Revan dengan sigap memelintir tangannya. Lepasin gue! Nafa tolongin aku!" Aris berteriak-teriak tidak jelas saat tangannya diborgol. Ia diseret keluar ruangan melewati Nafa yang masih berdiri mematung. Ruangan hening mencekam. Semua mata tertuju pada Revan. Revan merapikan jasnya, lalu berjalan mendekat ke Nafa. Seketika Nafa mundur ketakutan, mengira ia juga akan kena masalah. Tapi Revan justru melakukan hal yang tak terduga. Ia membungkuk sedikit, memberi hormat. "Ibu Nafa," suara Revan melembut. "Saya mewakili Dewan Direksi Arnolan Corp memohon maaf sebesar-besarnya atas ketidaknyamanan dan teror mental yang Ibu alami." Saya... Nafa gagap, bingung setengah mati. Kenapa Direktur Eksekutif bersikap sesopan ini padanya? "Nama baik Ibu sudah dipulihkan. Sebagai kompensasi, manajemen memberikan Ibu cuti berbayar selama 3 hari untuk menenangkan diri dan promosi kenaikan jabatan menjadi supervisor senior dengan penyesuaian gaji." "Tapi Pak, kenapa? Kenapa perusahaan sebesar Arnolan Corp peduli sama staf kecil kayak saya?" tanya Nafa polos. Revan tersenyum penuh arti. "Karena big boss kami, beliau sangat membenci ketidakadilan, terutama terhadap orang-orang jujur seperti Ibu." Nafa pulang siang itu dengan perasaan campur aduk. Ia merasa lega luar biasa, tapi juga bingung. Rasanya seperti ada tangan tak terlihat yang melindunginya dengan kekuatan raksasa. 2 minggu setelah insiden pemecatan Aris, kehidupan Nafa dan Arkan kembali tenang. Nafa kini lebih dihormati di kantor, dan gajinya yang naik membuat beban ekonomi mereka sedikit berkurang. Namun, rahasia tidak bisa disimpan selamanya. Sore itu, Jakarta dilanda badai hujan yang sangat dahsyat. Langit hitam pekat, petir menyambar-nyambar seolah ingin membelah bumi. Arkan pulang lebih cepat dari biasanya. Ia memacu motornya menembus banjir setinggi betis. Saat sampai di teras rumah kontrakan, ia sudah basah kuyup seperti tikus kecebur got.
Giginya gemeretuk kedinginan. Astagfirullah mas, kok nekat sih? Nafa yang sedang menjahit kancing baju langsung berlari membukakan pintu. Nanggung Fa, udah dekat, jawab Arkan menggigil. Wajahnya pucat. Cepetan mandi air anget, nanti masuk angin duduk loh. Sini, jaketnya. Nafa menarik jaket ojol hijau yang berat karena air itu dari tubuh suaminya. Arkan yang sudah setengah membeku otaknya karena kedinginan, melupakan satu hal fatal, dompetnya. Biasanya ia selalu memindahkan dompet pribadinya ke tas motor sebelum masuk rumah, tapi karena panik dan kedinginan, ia lupa. Arkan langsung berlari ke kamar mandi. Tak lama, suara gemericik air shower terdengar. Nafa membawa jaket itu ke area cuci di belakang. Ia memerasnya di wastafel. Air coklat kotor mengalir deras. Saat sedang memeras bagian dada jaket, tangan Nafa merasakan ganjalan benda keras berbentuk persegi panjang di saku bagian dalam. Saku itu memiliki resleting tersembunyi. Mas Arkan kok cerobong banget sih dompet gak dikeluarin? Gumam Nafa. Ia membuka resleting itu. Nafa mengira akan menemukan dompet kain velcro lusuh yang biasa Arkan bawa, yang ujungnya sudah brudul. Namun, yang ia tarik keluar adalah sebuah dompet kulit berwarna hitam matte. Teksturnya sangat halus, lembut, dan berbau khas kulit asli kualitas premium. Di pojok bawah dompet itu tercetak logo kecil yang elegan, Hermes. Nafa mengerutkan kening. Ini dompet siapa? Kok bagus banget? Pikiran pertamanya adalah Arkan menemukan dompet penumpang lagi seperti kejadian uang 25 juta dulu. Rasa penasaran mendorong Nafa untuk membukanya, berniat mencari KTP pemiliknya untuk dikembalikan. Nafa membuka dompet itu. Isinya tidak tebal, hanya ada beberapa lembar uang Rp100.000 yang masih kaku dan licin, uang baru dari bank. Tapi bukan uang yang membuat nafas Nafa tercekat. Di slot kartu, berjejer kartu-kartu yang asing bagi Nafa. Ada kartu Centurion American Express, kartu kredit berwarna hitam legam terbuat dari titanium. Nafa pernah membacanya di artikel internet. Kartu yang hanya dimiliki oleh miliarder super kaya. Ada kartu akses prioritas Bank Internasional, dan di slot kartu identitas yang transparan, terselip sebuah kartu nama yang terbuat dari logam tipis berwarna emas. Nafa mengambil kartu nama itu. Jarinya gemetar saat meraba ukiran timbul di atas lempengan emas itu. Arkan Arenandra, President Director and CEO Arno Land Corp Global. Dunia Nafa seakan berhenti berputar. Matanya membaca nama itu berulang-ulang. Arkan Arendra, Arkan, CEO Arno Land Corp. Otak Nafa bekerja cepat menghubungkan semua kebetulan yang terjadi belakangan ini. Uang 25 juta yang tiba-tiba muncul saat ibu sakit. Pembatalan PHK di kantornya. Kejadian di restoran mewah di mana manajer tunduk pada suaminya. Revan, direktur eksekutif yang datang menyelamatkannya dan memecat Aris dengan cara yang begitu sakti. Dan Revan bilang itu perintah Big Boss. Mas Arkan, bis-bis Nafa, suaranya hilang ditelan suara guntur yang menggelegar di luar. Suara pintu kamar mandi terbuka, uap hangat mengepul keluar. Arkan muncul hanya dengan handuk melilit di pinggang sambil menggosok rambutnya yang basah dengan handuk kecil. Ia sudah merasa lebih segar. Fah, bikinin teh manis anget dong. Aku mau... Kata-kata Arkan terhenti di tenggorokan. Ia melihat Nafa berdiri mematung di dekat mesin cuci. Di tangan kanannya memegang kartu nama emas dan di tangan kirinya memegang dompet hitam Hermes miliknya. Dompet yang berisi seluruh identitas aslinya. Wajah Nafa pucat. Matanya menatap Arkan dengan tatapan yang sulit diartikan. Bukan marah, bukan senang, tapi tatapan seseorang yang baru saja menyadari bahwa ia hidup dalam ilusi selama 2 tahun. Arkan merasakan darahnya berdesir dingin, lebih dingin daripada air hujan tadi. Sandiwaranya hancur, topengnya terlepas di saat yang paling tidak dia dengar. Fah, Arkan melangkah maju 1 langkah. Nafa mengangkat kartu nama emas itu tinggi-tinggi. Matanya berkaca-kaca. Siapa kamu sebenarnya, Mas? Arno Land Corp? Itu perusahaan kamu? Di luar, petir menyambar keras, menerangi ruangan itu dengan kilatan cahaya putih, memperlihatkan ekspresi Arkan yang tak bisa lagi mengelak. Ruang cuci yang sempit itu terasa mencekam.
Suara guntur yang menggelegar di luar kalah menakutkan dibandingkan keheningan yang terjadi antara suami dan istri itu. Nafa masih memegang kartu nama emas itu. Tangannya gemetar hebat. Ia menatap Arkan, pria yang selama 2 tahun ini tidur di sebelahnya. Pria yang ia kira berjuang bersamanya dari nol. "Jawab aku, Mas." Suara Nafa pecah. Air mata mulai mengalir di pipinya. "Arnolan Corp itu punya kamu. Kamu Arkan Narendra?" Arkan menghela napas panjang. Bahunya turun. Tidak ada gunanya lagi menyangkal. Bukti di tangan Nafa terlalu nyata. Perlahan, sorot mata jenaka yang biasa ia tampilkan sebagai suami ojol menghilang, digantikan oleh tatapan tenang dan berwibawa. Tatapan asli seorang pemimpin. "Iya, Fa," jawab Arkan pelan. "Aku Arkan Narendra, pemilik Arnolan Corp." Nafa mundur selangkah, seolah tertampar. Kakinya lemas hingga ia harus berpegangan pada mesin cuci. "Jadi selama ini semuanya bohong?" Nafa tertawa miris, tawa yang menyakitkan. "Motor butut itu, kontrakan ini, cerita tentang penumpang bule, semuanya sandiwara. Kamu anggap pernikahan kita ini apa, Mas? Lelucon? Atau aku cuma bahan eksperimen orang kaya yang lagi bosan?" "Enggak, Fah. Demi Allah bukan begitu." Arkan maju, mencoba meraih tangan Nafa tapi Nafa menepisnya kasar. "Jangan sentuh aku," teriak Nafa. "Aku merasa bodoh, Mas. Aku nangis-nangis mikirin beras habis. Aku pusing mikirin cicilan. Aku rela dihina keluargaku demi membela kamu, padahal kamu punya segalanya. Kamu pasti ketawa kan dalam hati lihat aku menderita demi uang receh?" "Nafa, dengarkan aku." Arkan meninggikan suaranya sedikit, tegas namun putus asa. "Aku tidak pernah menertawakanmu. Justru karena aku punya segalanya, aku kehilangan kemampuan untuk melihat siapa yang tulus. Semua wanita yang mendekatiku dulu hanya melihat isi dompetku. Cuma kamu yang mau mencium tanganku saat tanganku bau oli dan keringat." Arkan menatap mata istrinya dalam-dalam. "Aku menyamar karena aku butuh rumah, Fah. Rumah di mana aku dicintai sebagai Arkan, bukan sebagai CEO. Dan kamu kasih itu ke aku." Nafa terdiam, dadanya naik turun menahan isak. Rasa dibohongi itu masih perih, tapi ia melihat kejujuran di mata suaminya. "Aku butuh waktu, Mas. Aku nggak bisa langsung terima ini. Rasanya aku nikah sama orang asing." Arkan mengangguk mengerti. Ia berjalan ke kamarnya, mengambil sebuah amplop undangan mewah berwarna hitam dengan tinta emas dari tas kerjanya yang tersembunyi. "Minggu depan adalah gala dinner anniversary Arnolan Corp ke-50. Aku akan mengumumkan identitas asliku ke publik," kata Arkan sambil meletakkan undangan itu di atas mesin cuci. "Datanglah, Fah. Lihat duniaku. Lihat siapa suamimu sebenarnya. Setelah itu, kamu berhak memutuskan apapun. Kalau kamu mau marah, mau pukul aku atau bahkan mau pergi, aku terima. Tapi tolong, kasih aku satu kesempatan buat tunjukin semuanya." Arkan berbalik dan keluar dari ruang cuci, meninggalkan Nafa sendirian yang terduduk lemas di lantai dingin, memeluk lututnya di antara suara hujan dan kenyataan yang baru. Seminggu berlalu dalam kecanggungan. Arkan tidur di sofa ruang tamu, memberikan ruang bagi Nafa. Mereka berbicara seperlunya. Namun di hari H acara gala dinner, sebuah mobil Alphard putih berhenti di depan kontrakan mereka. Revan turun dari mobil, kali ini tanpa penyamaran. Ia mengenakan setelan jas formal. "Selamat sore, Bu Nafa," sapa Revan sopan. "Pak Arkan sudah menunggu di venue. Saya ditugaskan menjemput Ibu untuk persiapan." Nafa ragu sejenak. Ia melihat undangan hitam di meja tamu. Hatinya masih sakit, tapi rasa ingin tahunya lebih besar. Ia ingin melihat akhir dari sandiwara ini. Ia ingin melihat Arkan yang sebenarnya. "Baik, Pak Revan," jawab Nafa pelan. Nafa bawa di sebuah butik eksklusif di kawasan Menteng. Di sana ia tidak dibiarkan memilih. Tim stylist profesional seolah sudah menunggu kedatangannya. "Ini gaun pilihan Tuan Arkan, Bu," ucap seorang pegawai butik, sambil mengeluarkan gaun malam berwarna emerald green atau hijau zamrud berbahan silka. Gaun itu tampak sederhana, namun elegan, dengan potongan yang sopan tapi memancarkan aura kelas atas. Nafa melihat label harganya yang tidak sengaja terbalik. 85 juta rupiah. Nafa menelan ludah. Gaun ini seharga 5 motor matic suaminya. Saya takut makainya, Mbak.
takut rusak, bisik Nafa. Jangan khawatir, Bu. Ini memang dibuat khusus untuk Ibu, senyum pegawai butik itu. Setelah 2 jam didandani, Nafa melihat cermin. Ia nyaris tidak mengenali dirinya sendiri. Rambutnya disanggul modern menyisakan untayan ikal di sisi wajahnya. Make up natural namun tegas menonjolkan fitur wajahnya yang cantik. Gaun hijau itu membalut tubuhnya dengan sempurna, membuatnya terlihat seperti bangsawan. Revan yang menunggu di lobi butik tersenyum puas saat melihat Nafa keluar. Anda terlihat sempurna, Bu. Tuan Arkan pasti bangga. Pak Revan, tanya Nafa saat mereka kembali masuk mobil menuju hotel. Mas Arkan, maksudnya Pak Arkan, apakah dia selalu seperti ini, hidup dalam kemewahan? Revan menatap jalan lewat spion tengah. Tuan Arkan bekerja sangat keras, Bu. Ia mewarisi perusahaan yang hampir bangkrut dan membangunnya jadi raksasa. Kemewahan ini hanyalah efek samping. Tapi saya belum pernah melihat beliau sebahagia 2 tahun terakhir ini, saat beliau pulang ke kontrakan Ibu. Nafa terdiam. Dadanya memanas. Ia memalingkan wajah ke jendela, menatap gedung-gedung pencakar langit Jakarta. Di salah satu puncak gedung itu, suaminya bertahta. Dan malam ini, ia akan masuk ke sarang naga itu. Grand Ballroom Hotel Mulia sudah dipenuhi ratusan tamu undangan. Ini adalah pesta kaum elit. Para pria mengenakan tuxedo. Para wanita berlomba memamerkan perhiasan berlian. Aroma parfum mahal dan denting gelas kristal memenuhi udara. Nafa masuk dengan langkah ragu. Revan harus meninggalkannya di pintu masuk karena harus mengurus protokol keamanan Arkan di belakang panggung. Silakan masuk, Bu. Tuan akan muncul sebentar lagi, pesan Revan. Nafa berdiri canggung di pinggir ruangan, memegang gelas sirup. Ia tidak berani mengambil wine. Meski gaunnya mahal, ia merasa kecil. Ia merasa seperti penipu yang menyusup ke pesta raja. Loh, itu Nafa bukan sih? Suara melengking yang familiar membuat bahu Nafa menegang. Ia menoleh. Di dekat meja prasmanan, berdiri Siska dan Rudy. Rudy mengenakan jas yang agak kebesaran, sementara Siska memakai gaun merah menyala dengan payet yang terlalu ramai. Mereka bisa hadir karena Rudy mendapatkan undangan komplimenteri dari nasabah prioritas banknya. Siska berjalan mendekat, matanya membelalak melihat penampilan Nafa. Ada kilatan iri yang tak bisa disembunyikan. Wah, Nafa, seru Siska keras menarik perhatian beberapa orang di dekat mereka. Ngapain kamu di sini? Jadi asyir penerima tamu ya? Atau nyusup? Nafa menegakkan punggungnya. Aku diundang, Mbak. Diundang? Siska tertawa meremehkan. Jangan ngelawak deh, ini acara Arnolan Corp. Yang diundang cuma pejabat sama pengusaha. Suamimu yang tukang ojek itu mana? Lagi jagain parkiran di depan. Rudy ikut terkekeh. Siska, jangan gitu. Mungkin Nafa nyewa baju ini pakai uang pinjol demi bisa foto-foto di sini buat konten Instagram. Kasian kan? Kata-kata itu menusuk. Tapi anehnya, Nafa tidak lagi merasa sakit hati seperti dulu. Ia tahu kebenaran yang tidak diketahui Siska. Ia menatap sepupunya itu dengan tatapan dingin. Mbak Siska, Mas Rudy, lebih baik kalian nikmati makanannya daripada mengurusi hidupku. Ucap Nafa tenang. Siska yang merasa diabaikan menjadi geram. Ia sengaja menyenggol lengan Nafa saat pelayan lewat membawa nampan minuman. Prang! Gelas wine jatuh dan isinya muncrat menodai bagian bawah gaun hijau Nafa. Noda merah itu terlihat jelas. Ups, maaf, kata Siska tanpa rasa bersalah. Yah, kotor deh baju sewaannya. Awas loh, Fa, nanti disuruh ganti rugi sama rentalnya. Mahal tuh pasti. Gaji suamimu setahun juga nggak bakal cukup. Beberapa tamu di sekitar mereka berbisik-bisik, menatap Nafa dengan kasihan atau jijik. Nafa menggenggam tangannya, matanya berkaca-kaca. Ia ingin lari, ia ingin pulang. Tempat ini bukan untuknya. Saat Nafa berbalik hendak menuju pintu keluar, lampu ballroom tiba-tiba padam. Suara musik orkestra yang megah dan dramatis memenuhi ruangan, menghentikan semua percakapan. Sorot lampu spotlight menyapu ruangan dan berhenti di tangga utama yang terhubung ke panggung. Suara MC terdengar menggelegar. Hadirin sekalian, mohon perhatiannya. Mari kita sambut Presiden Director and CEO Arnolan Corp, Bapak Arkan Narendra. Pintu ganda di puncak tangga terbuka. Asap dry ice tipis menyelimuti lantai. Dari balik kabut itu, sesosok pria melangkah keluar.
Nafa menahan napas. Siska dan Rudy yang tadi sibuk tertawa, kini mendongak dengan mulut terbuka. Itu Arkan, tapi bukan Arkan yang mereka kenal. Pria itu mengenakan setelan tuxedo hitam velvet yang dipotong sempurna mengikuti tubuh tegapnya. Kemeja putihnya bersih tanpa celah, dasi kupu-kupunya terikat rapi. Rambutnya ditata rapi ke belakang, memperlihatkan kening dan wajah tegasnya. Tidak ada lagi senyum ramah atau cengengesan konyol. Wajah Arkan dingin, angkuh dan memancarkan aura kekuasaan yang absolut. Matanya menyapu ribuan tamu di bawahnya seperti seorang raja melihat rakyatnya. Itu Arkan bukan? Bisik Rudy, wajahnya pucat pasi seperti mayat. Nggak mungkin, desis Siska. Kakinya goyah. Itu pasti orang yang mirip. Nggak mungkin tukang ojek itu CEO. Arkan menuruni tangga dengan langkah pelan dan terukur. Di belakangnya diikuti oleh jajaran direksi, termasuk Revan. Setiap langkah Arkan seolah mengintimidasi seisi ruangan. Para pengusaha besar menunduk hormat saat ia lewat. Arkan naik ke podium. Ia tidak langsung berbicara. Ia membiarkan keheningan menyiksa ruangan selama beberapa detik. Selamat malam. Suara Arkan terdengar lewat pengeras suara sound system kualitas terbaik. Suara bariton yang dalam dan berat. Terima kasih telah hadir di perayaan 50 tahun perusahaan saya. Ia memberikan pidato singkat tentang visi perusahaan, tegas dan brilian. Siska dan Rudy semakin keringat dingin. Mereka mengenali suara itu. Itu benar-benar suara suami mereka yang sering mereka hina di meja makan. Setelah pidato bisnis selesai, Arkan terdiam sejenak. Ia mengubah posisi berdirinya. Malam ini, kata Arkan, nadanya terbuah sedikit lebih lembut namun tetap tegas. Saya ingin memperkenalkan seseorang yang sangat spesial. Seseorang yang menjadi alasan kenapa saya masih berdiri tegak di sini. Jantung Nafa berdegup kencang hingga rasanya sakit. Ia berdiri terpaku di sudut ruangan dengan gaun yang bernoda. Mata Arkan mencari-cari di kerumunan. Lalu, tatapannya berhenti, mengunci sosok Nafa. Arkan melepaskan mikrofon dari tiang penyangga. Ia tidak memanggil Nafa ke panggung. Bahkan, Arkan turun dari panggung. Ia membelah kerumunan. Para tamu otomatis menyisih, memberi jalan bagi sang CEO. Arkan berjalan lurus, tatapannya tidak lepas dari Nafa. Langkah kaki Arkan semakin dekat. Siska dan Rudy yang berdiri di dekat Nafa gemetar hebat. Ia ingin kabur, tapi kaki mereka seolah dipaku ke lantai. Mereka berharap Arkan tidak melihat mereka. Tapi Arkan berhenti tepat di depan mereka bertiga. Suasana hening total. Ribuan mata tertuju pada adegan itu. Arkan tidak menatap Siska atau Rudy sedikit pun. Di matanya, mereka tidak ada. Ia hanya menatap Nafa yang menunduk menyembunyikan tangis. Arkan melihat noda merah di gaun hijau Nafa. Rahangnya mengeras ketika. Ia tahu siapa pelakunya tanpa perlu bertanya. Perlahan, Arkan melepas jas taksido mahalnya. Ia menyampirkannya ke bahu Nafa, menutupi noda itu dan menghangatkan tubuh istrinya yang gemetar. Maaf aku terlambat menjemputmu istriku, bisik Arkan lembut, suara yang hanya bisa didengar Nafa. Nafa mendongak, air matanya tumpah. Mas. Arkan menghapus air mata di pipi Nafa dengan ibu jarinya, disaksikan ribuan orang. Lalu ia menggenggam tangan Nafa erat dan berbalik menghadap kerumunan. Ia menatap Siska dan Rudy sekilas, hanya 1 detik. Tapi tatapan dingin itu cukup membuat Rudy jatuh terduduk lemas di lantai karena ketakutan. Arkan membawa Nafa berjalan kembali ke atas panggung. Nafa merasa kakinya melayang. Cahaya lampu menyorot mereka berdua. Sesampainya di podium, Arkan merangkul pinggang Nafa dengan bangga. Hadirin sekalian, suara Arkan menggema lantang. Perkenalkan, wanita di samping saya ini adalah Nafa. Arkan menatap Nafa penuh cinta. Banyak yang bertanya, bagaimana saya bisa memimpin perusahaan sebesar ini dengan tenang? Jawabannya ada pada wanita ini. Selama 2 tahun terakhir, saya menyembunyikan identitas saya. Saya hidup sebagai orang biasa. Dan wanita ini, dia mencintai saya saat saya tidak punya apa-apa selain motor tua dan jaket lusuh. Dia membela saya saat orang lain menghina saya. Dia menemani saya makan di pinggir jalan dengan senyum yang lebih indah daripada berlian manapun di ruangan ini. Arkan menatap tajam ke arah Siska dan Rudy yang kini berusaha menyembunyikan diri di balik pilar.
Ada orang-orang yang merendahkan istri saya, mentertawakan kesederhanaannya. Suara Arkan memberat, mengandung ancaman. Tapi ketahuilah, siapapun yang menghina Nafa berarti menghina Arkan Rendra, dan saya tidak pernah melepaskan musuh saya dengan mudah. Nafa adalah ratu di hidup saya. Tanpa dia, Arnolan Corp hanyalah gedung kosong. Arkan berlutut dengan satu kaki di hadapan Nafa, di depan semua orang. Ia mencium tangan Nafa takzim. Terima kasih sudah mencintaiku apa adanya, Fah. Sekarang, izinkan aku membahagiakanmu dengan caraku. Tepuk tangan gemuruh meledak memenuhi ruangan. Para tamu bersorak. Nafa menangis, tapi kali ini bukan karena sedih. Ia melihat ketulusan yang sama di mata Arkan, baik saat memakai helm ojek online maupun saat memakai mahkota kekuasaan. Di sudut ruangan, Siska pingsan karena syok, sementara Rudi gemetar membayangkan karirnya di bank akan tamat besok pagi. Pesta malam itu menjadi milik Nafa, tapi jauh di dalam hatinya, Nafa tahu tantangan sesungguhnya baru saja dimulai. Menjadi istri tukang ojek online itu mudah, tapi menjadi istri CEO Arkan Rendra, itu dunia yang sama sekali berbeda. Sorak-sorai dan tepuk tangan di Grand Ballroom itu terasa hampa bagi Nafa. Setelah turun dari panggung, Arkan langsung membawanya keluar melalui jalur VVIP, menghindari serbuan wartawan yang haus berita tentang Cinderella di dunia nyata. Mereka kini duduk di kursi belakang Rolls-Royce Pempang. Hening. Revan yang menyetir di depan sengaja menaikkan sekat kaca pemisah, agar privasi bosnya terjaga. Arkan menatap Nafa yang sedari tadi membuang muka ke jendela. Fah, panggil Arkan pelan, mencoba meraih tangan istrinya. Nafa menepis tangan itu. Kali ini tidak kasar, tapi dingin. Sangat dingin. Jangan bawa aku ke rumah gedongan kamu, Mas, ucap Nafa datar tanpa menoleh. Antar aku pulang ke rumah ibu. Tapi Fah, rumah kita sekarang? Rumah kita itu kontrakan petak yang atapnya bocor. Potong Nafa akhirnya. Matanya merah bukan karena haru, tapi karena amarah yang tertahan. Aku selama 2 tahun bohongin kamu, Mas. 2 tahun. Setiap malam aku pijitin punggung kamu karena aku pikir kamu capek narik ojek. Setiap hari aku irit belanja sayur biar kamu bisa ganti oli. Aku nangis waktu dihina Siska karena belain kamu. Ternyata apa? Kamu CEO. Kamu punya segalanya. Kamu pasti ketawa dalam hati lihat kebodohan aku, kan? Demi Tuhan, Nafa, aku nggak pernah ketawa. Bela diri Arkan. Matanya memancarkan kepedihan. Cukup, Mas. Aku capek. Aku merasa kayak orang asing di sebelah kamu. Aku butuh waktu sendiri. Turunkan aku di rumah ibu. Melihat gurat kekecewaan yang dalam di wajah istrinya, Arkan tahu ia tidak bisa memaksakan kehendak. Ia mengetuk kaca pemisah. Revan putar balik ke rumah orang tua ibu Nafa. Sepanjang perjalanan sisanya, tidak ada kata yang terucap. Sesampainya di gang sempit rumah ibu, Nafa turun tanpa menoleh lagi. Ia meninggalkan jas taksido mahal Arkan di jok mobil begitu saja. Arkan menatap punggung istrinya yang menjauh, lalu meninju jok kulit mobilnya dengan frustasi. Harta triliunan rupiah ternyata tidak bisa membeli maaf dari seorang wanita yang terluka harga dirinya. 3 hari Nafa mengurung diri di rumah orang tuanya. Ibunya kaget setengah mati mengetahui menantunya yang tukang ojek ternyata pemilik perusahaan raksasa yang sering masuk berita TV. Tapi melihat Nafa yang murung, ibu memilih diam dan memberi ruang. Malam ketiga, hujan gerimis turun. Terdengar suara motor berhenti di depan pagar. Bukan suara halus mesin mobil mewah, tapi suara batuk-batuk knalpot motor metik tua. Nafa mengintip dari balik tirai jendela kamar. Arkan ada di sana. Ia tidak datang dengan Rolls Royce. Ia tidak datang dengan pengawal. Ia datang sendirian, basah kuyup, memakai kaos oblong dan celana pendek selutut. Pakaian dinasnya dikontrakan dulu. Ia duduk di atas motor bututnya, menunggu di depan pagar. Hati Nafa berdesir. Ia mencoba mengabaikannya. Tapi setelah 1 jam, Arkan tidak beranjak, pertahanannya runtuh. Nafa keluar membawa payung. "Ngapain di sini? Nanti masuk angin," tegur Nafa ketus. Arkan mendongak. Wajahnya pucat, bibirnya membiru, tapi matanya berbinar melihat Nafa. "Aku kangen masakan kamu, Fah. Koki Hotel Bintang 5 nggak ada yang bisa bikin sambal terasi kayak buatan kamu,"
Mas, Nafa menghela napas. Jangan bercanda. Arkan turun dari motor, berdiri berhadapan dengan Nafa. Ia tidak peduli hujan membasahi tubuhnya. Aku mau cerita satu hal yang belum pernah aku ceritakan ke siapapun, kata Arkan serius. Nafa diam, mendengarkan. 5 tahun lalu, sebelum ketemu kamu, aku pernah tunangan. Arkan memulai. Namanya Bella. Dia cantik, anak pejabat. Kami mau nikah. Sebulan sebelum hari H, perusahaan ayahku, sebelum jadi Arnolan Corp, sempat goyang karena krisis global. Aset kami disita sementara. Arkan menatap Nanar ke jalanan basah. Aku bilang ke Bella kalau aku mungkin bangkrut dan kita harus hidup sederhana dulu. Detik itu juga, Fa. Detik itu juga, dia lempar cincin pertunangan kami. Dia bilang dia nggak level hidup susah. Dia pergi sama laki-laki lain yang lebih kaya. Air mata bercampur air hujan di pipi Arkan. Sejak itu, aku trauma. Aku nggak percaya lagi sama perempuan. Aku merasa mereka cuma cinta sama dompetku, bukan sama Arkan. Makanya, waktu aku ketemu kamu, aku nekat nyamar. Aku mau tahu, ada nggak wanita yang mau nerima aku pas aku cuma jadi debu jalanan? Arkan berlutut di tanah becek, memeluk kaki Nafa. Dan kamu ada, Fa. Kamu satu-satunya. Maafin aku kalau caraku salah. Aku cuma takut kehilangan kamu kalau kamu tahu siapa aku. Aku takut kamu berubah kayak mereka. Nafa menangis. Ia menjatuhkan payungnya dan ikut berjongkok, memeluk suaminya yang rapuh itu. Kemarahan di dadanya luntur, berganti dengan rasa haru yang membuncah. Ternyata di balik kekuasaannya, Arkan hanyalah pria yang kesepian dan takut terluka. Bodoh, isak Nafa sambil memukul pelan dada Arkan. Kamu pikir aku sama kayak mantan kamu? Aku nikahin kamu karena kamu imam yang baik, Mas, bukan karena hartamu. Maafin aku, Fa. Bangun, malu dilihat tetangga. Ayo masuk, aku buatin teh anget. Tapi jangan harap aku langsung maafin 100% ya. Kamu masih harus dihukum. Arkan tersenyum lega di sela tangisnya. Dihukum apa aja aku siap, sayang. Asal jangan disuruh tidur di luar. Keesokan harinya berita tentang identitas istri CEO Arnolan Corp sudah menyebar. Efek dominonya langsung terasa, terutama bagi mereka yang pernah menyakiti Nafa. Di kantor cabang Bank Nusantara, Rudi sedang duduk gelisah di ruangannya. Pagi-pagi sekali, ia dipanggil oleh direktur pusat. Masuk, suara direktur terdengar dingin. Rudi masuk dengan kaki gemetar. Bapak memanggil saya? Direktur itu melempar sebuah berkas ke meja. Rudi, kamu tahu siapa nasabah prioritas utama kita? Arnolan Corp. Dan kamu tahu apa yang terjadi semalam? CEO Arnolan Corp menarik seluruh dana deposito perusahaannya dari bank kita pagi ini. Mata Rudi terbelalak. Apa, Bak? Kenapa? Karena kamu, bentak direktur. Pihak Arnolan Corp mengirim memo resmi. Mereka tidak percaya menaruh uang di bank yang manajernya memiliki attitude buruk dan suka merendahkan orang lain. Tuan Arkan secara spesifik menyebut namamu. Pak, itu salah paham. Tidak ada salah paham. Penarikan dana triliunan itu membuat likuiditas kita goyang. Direktur menunjuk pintu. Kamu saya mutasi ke kantor cabang pembantu di pulau terpencil. Posisimu turun jadi staf back office. Atau kalau tidak terima, silahkan mengundurkan diri. Sekarang, keluar. Rudi keluar ruangan dengan tatapan kosong. Karirnya yang ia banggakan hancur dalam semalam hanya karena mulutnya yang sombong. Sementara itu di rumah Siska. Siska sedang panik. Grup WhatsApp keluarga besar heboh membahas Nafa. Tante-tante yang dulu mencibir Nafa kini berlomba-lomba memuji Nafa. Siska membanting HP-nya ke sofa. Ia kesal, tapi lebih dari itu, ia butuh uang. Bisnis suaminya, sampingan Rudi, sedang butuh suntikan modal, dan sekarang Rudi malah dimutasi. Dengan muka tebal, sore harinya Siska dan Rudi datang ke rumah orang tua Nafa. Di sana sudah ada Arkan yang sudah rapi kembali, dan Nafa yang sedang minum teh di teras. Nafa, Arkan, apa kabar? Kemarin di pesta nggak sempat ngobrol banyak ya?
Nafa menatap sepupunya itu dengan tatapan datar. "Ada apa, Mbak?" "Gini loh, Dek. Mas Rudi kan lagi ada proyekan nih. Butuh investor dikit lah. Cuma butuh 500 juta. Buat Arkan kan itu uang kecil. Siapa tahu kita bisa partner bisnis." Arkan menyesap tehnya pelan lalu meletakkan cangkirnya. Ia menatap Rudi dan Siska bergantian. "Maaf Mas Rudi," jawab Arkan sopan tapi tegas. "Kebijakan investasi saya sangat tegas. Saya hanya berinvestasi pada orang yang memiliki integritas dan etika yang baik. Berdasarkan makan malam kita yang lalu-lalu, saya rasa Mas Rudi tidak masuk kriteria." Wajah Rudi merah padam. "Kan kita saudara kan?" Potong Nafa. "Saudara? Waktu ibu sakit dan aku butuh pinjaman, kalian bilang uangnya buat DP mobil. Waktu suamiku kalian hina tukang ojek, kalian gak ingat saudara. Sekarang giliran suamiku kaya, baru ngaku saudara." Siska cemberut. "Nafa, jangan dendam gitu dong. Bercanda itu kalau dua pihak ketawa, Mbak. Kemarin yang ketawa cuma kalian." Nafa berdiri. "Maaf, kami mau istirahat. Silahkan pulang." Siska dan Rudi diusir secara halus namun menyakitkan. Mereka pulang dengan tangan hampa dan rasa malu yang akan mereka bawa seumur hidup. Minggu pagi. Arkan dan Nafa duduk di ruang tamu rumah orang tua Nafa. Arkan membawa sebuah map. "Apa ini?" tanya Nafa. "Ini surat perjanjian pasca nikah," kata Arkan. "Isinya pengalihan 20% saham Arnolan Corp atas nama kamu dan sertifikat rumah di Pondok Indah." Nafa mendorong map itu kembali ke Arkan. "Aku nggak mau." "Loh, kenapa? Ini hak kamu sebagai istri." "Mas," Nafa menatap Arkan serius. "Aku maafin kamu, kita mulai lagi dari awal. Tapi aku punya syarat. Aku nggak mau jadi nyonya besar yang cuma duduk manis, arisan, belanja, terus nunggu suami pulang. Aku bakal bosen dan merasa nggak berguna." "Terus, kamu mau apa?" "Aku mau lanjut kuliah S2 manajemen. Dan aku mau buka bisnis catering sendiri, pakai modalku sendiri, atau okelah kamu boleh investasi, tapi sifatnya utang usaha yang bakal aku balikin profesional." Arkan tersenyum lebar. Ia semakin jatuh cinta pada wanita ini. "Itu aja." "Satu lagi," Nafa mengangkat telunjuknya. "Di rumah, kamu bukan CEO, kamu suami aku. Kamu tetap harus bantuin cuci piring kalau pembantu lagi pulang kampung. Dan kamu nggak boleh larang aku makan pecel lele pinggir jalan." Arkan tertawa lepas. "Siap Kanjeng Ratu? Ada lagi?" "Jaket ojol kamu," kata Nafa. "Jangan dibuang." "Kenapa?" "Itu sejarah kita, simpan baik-baik." "Oke, sepakat?" Arkan mengulurkan tangan. "Sepakat." Nafa menjabat tangan suaminya. Hari itu menjadi awal babak baru pernikahan mereka. Bukan pernikahan dongeng yang serba sempurna, tapi pernikahan dewasa yang dibangun di atas kejujuran dan komitmen untuk tumbuh bersama. 2 tahun kemudian, sebuah ruko 3 lantai di kawasan Jakarta Selatan tampak ramai. Karangan bunga berjejer di depan pintu masuk. Plang nama besar terpampang jelas. Dapur Nafa, Premium Catering and Wedding Service. Nafa yang kini tampil lebih elegan dengan blazer kerjanya sedang sibuk memotong pita peresmian. Di sebelahnya berdiri Arkan yang menggendong seorang bayi laki-laki berusia 6 bulan, putra pertama mereka, Atmaja. "Selamat ya sayang," bisik Arkan setelah pita terpotong. Ia mencium pipi gembul Atmaja yang sedang terkekeh. "Papa bangga sama mama, omset bulan pertama udah tembus target kan?" "Berkat mentor bisnisnya yang galak sih," canda Nafa sambil mencubit pinggang Arkan. Kehidupan mereka berubah, namun esensinya tetap sama. Mereka tinggal di rumah yang layak, bukan istana tapi rumah nyaman yang hangat. Arkan tetap sibuk dengan Arnolan Corp, tapi ia selalu pulang tepat waktu untuk memandikan Atmaja. Nafa tidak menjadi istri manja, ia menjadi pengusaha wanita yang disegani, bukan karena nama suaminya, tapi karena kualitas makanannya. Sore itu setelah acara peresmian selesai dan tamu-tamu pulang, Arkan mengajak Nafa ke garasi rumah mereka. Di sana, di antara mobil SUV keluarga dan sedan mewah, terparkir sebuah benda yang sangat kontras. Motor metik butut itu. Arkan sudah merestorasinya sedikit agar mesinnya lebih halus, tapi bodinya dibiarkan tetap dengan goresan-goresan lamanya.
Mau jalan-jalan sore, Nyonya CEO, tawar Arkan sambil melempar helm tua yang kacanya sudah diganti baru. Nafa tertawa. Ia menyerahkan Atmaja ke babysitter sebentar, melepas high heelsnya, menggantinya dengan sandal jepit yang ada di rak, lalu naik ke boncengan. "Ayo bang, anterin ke tukang martabak depan komplek," kata Nafa sambil memeluk pinggang Arkan. Arkan menyalakan mesin. Suaranya kini lebih halus, tidak lagi batuk-batuk. Mereka melaju keluar gerbang rumah mewah mereka, membelah jalanan sore Jakarta. Angin menerpa wajah mereka. Orang-orang di jalan melihat mereka sebagai pasangan biasa yang sederhana. Tidak ada yang tahu bahwa pria yang menyetir motor itu bisa membeli seluruh jalanan yang mereka lewati. Dan wanita di belakangnya adalah pemegang saham raksasa retail. Di ruang kerja Arkan di kantor pusat Arnolan Corp terpajang sebuah bingkai kaca besar di dinding, tepat di belakang kursi kebesarannya. Isinya bukan piagam penghargaan bisnis atau foto dengan presiden. Isinya adalah sebuah jaket ojek online berwarna hijau yang pudar dengan tulisan kecil di bawahnya. Simbol dari perjalanan terpanjang untuk menemukan tujuan terdekat, rumah. Arkan dan Nafa telah menemukan rumah mereka. Bukan pada gedung mewah, melainkan pada hati satu sama lain. Dan kehadiran Atmaja melengkapi kebahagiaan itu. Tamat. Gimana? Puas gak lihat karma instan buat si Aris, Siska, sama Rudy? Sekarang aku mau tantang kejujuran kalian. Kalau kalian ada di posisi Nafa, pas nemu black card dan tahu sudah dibohongi suami selama 2 tahun, kalian bakal A. Maafin karena cintanya tulus dan ia tajir melintir, atau B. Tinggalin karena kebohongan itu fatal apapun alasannya. Ketik tim A atau tim B beserta alasannya di kolom komentar sekarang. Jangan lupa share video ini ke teman kalian yang butuh asupan drama CEO. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.